Oke, berjumpa lagi dengan saya Henry Simatupang. Kali ini saya akan mempraktekkan relay diferensial yang telah saya buat di sini. Adapun bagian-bagiannya mulai dari paling kiri, yang ini sumber tegangan masuk, yang ini indikator atau metering, tegangan input primer 226, arusnya masih 0, frekuensi 50 Hz. Dan ini trafo arus untuk metering ini. Sedangkan yang di sisi satu lagi di sini masih di primer, ini trafo arus untuk sensor relay diferensialnya. Untuk spek trafo kurang lebih 20 ampere, CT 60 volt atau 0 120 volt. Ini satu lagi di sisi sekunder, CT untuk metering, pembacaan di tegangan arus dan frekuensi di sisi sekunder. Sini tegangan terbaca 125. Karena apa 125? Karena tegangan primernya naik dari 220 ke 227. Jadi kurang lebih naik juga di sisi sekunder. Nah, ini ada CT lagi, satu lagi CT untuk sama seperti yang sisi primer, CT untuk sensor arus relay diferensial. Dan ini terminal untuk beban. Yang ini tegangan 60, yang ini 60, yang ini 120. Sekarang yang kita pakai yang 120. Beban sendiri saya menggunakan elemen pemanas air. Kurang lebih dayanya di 4000 watt di tegangan 230 kurang lebih. Makanya saya buat cukup di 120 aja karena listrik nggak kuat kalau 4000 watt. Adapun sensornya ini saya menggunakan modul rakitan saya sendiri. Sini saya pakai SCR. Ini lampu indikator. Ketika ada perbedaan atau diferensialnya bekerja aktif, maka lampunya akan menyala. Kita tahu bahwa relay diferensial akan bekerja jika terjadi perbedaan arus pada range atau jangkauan dari relay diferensial itu. Yang ini primer, mulai dari sini sampai ke sini dia akan memproteksi, mengamankan jika ada short atau trouble di bagian sini. Nah, dan mulai dari binding pos ini sampai ke binding pos ini, yang ini. Kalau ada trouble mulai dari sini ke sini, dia tidak akan membaca, tidak akan memproteksi. Jadi ini tergantung kita masangnya, makanya saya bikin binding pos banyak-banyak ini supaya nanti misalnya ini bisa kita pindahin sini, jadi dia akan memproteksi mulai dari sini sampai ke sini. Begitu juga saya buat di sini satu, di sini satu binding pos. Tergantung nanti kita memasangnya mulai dari mana. Bisa saja kita mengamankan si trafo saja dari sini ke sini, atau termasuk ke, kita anggap ini kan transmisi, jadi dari transmisi sini tower 1 ke tower 2 misalnya kan. Nah, sekarang saya pakai di sini sama di sini. Oke. Kita coba langsung kita kasih beban. Tadi saya bilang kalau ada beban ini kita anggap sebagai troubleshooting ya, kita short. Kita anggap aja kita short. Nah, kalau kita kasih di sini, dia tidak akan mendeteksi karena range si trafo ini dari sini, mulai dari sini sampai ke sini dia akan memproteksi. Kalau lebih dari yang ini ke kanan, dia tidak akan memproteksi. Kita kasih contoh, langsung kita kasih beban. Ini tegangan drop, sekunder terbaca 7,4 ampere, primer 4,2 ampere, tegangan 222 volt. Oke, lampu masih mati. Kita lepas. Nah, kembali lagi tegangannya normal 125. Kita coba buat gangguan di daerah sini atau di daerah sini bisa. Pokoknya selama masih di dalam range-nya si current ini, si CT sensor ini
dia akan memproteksi. Kita kasih contoh di sini ya. Nih. Maka relay diferensial akan aktif, lampu kedip-kedip, walaupun di sini masih terbaca normal, karena ini beban ini saya anggap troubleshooting atau ada gangguan, masih normal di sini kan. Nih, karena ringsnya di dalam ini, mulai dari sini sampai ke sini dia akan memproteksi. Nah, sekarang beban atau trouble-nya ini sudah saya lepas, tapi lampu indikator masih on. Itulah sifat SCR. Jika dia sudah on, dia tidak akan mati walaupun trouble tadi atau triggernya tadi sudah dilepas. Dia harus di reset. Cara meresetnya harus memutuskan power supply si SCR itu. Di sini saya sudah siapkan saklar untuk mereset. Nah, ini saya reset. Oke. Oke, kita on kan lagi. Tadi masih tersimpan karena kapasitornya terlalu besar. Ini udah mati. Butuh beberapa detik untuk membuang isi kapasitor tadi. Oke, sudah bekerja sesuai dengan fungsinya. Mungkin sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat. Selamat berkreasi. Sampai jumpa kembali.